Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal ya. Contoh soal ini contoh soal USBN. Untuk lebih lengkapnya simak videonya sampai akhir ya. Sekarang kita mulai untuk soal yang pertama. MTA atau Mail Transfer Agent merupakan perangkat lunak yang mengantarkan pesan surat elektronik atau email dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan arsitektur aplikasi client server. MTA pada Debian 8 yang dapat langsung diinstal dan dikonfigurasi adalah A. Postfix, B. Outlook, C. Zimbra, D. Smail, atau E. Exim. Jawabannya A ya, yaitu Postfix. MTA atau Mail Transfer Agent adalah software yang berguna untuk ngerelay atau melanjutkan email agar sampai ke tujuan. Software ini akan berjalan aktif terus-menerus pada background. Contoh MTA, ada Keymail, ada Postfix, ada Exim, dan Sendmail. Postfix itu adalah MTA yang dikembangkan sebagai pengganti Sendmail. Jadi Linux 8 ke bawah itu MTA-nya semuanya menggunakan Sendmail. Lalu Linux memutuskan untuk merubah MTA ke MTA Postfix. Kenapa? Karena arsitekturnya yang berbasis pipeline modular. Postfix itu serbaguna dan mudah diintegrasikan dengan banyak layanan lain, seperti pemrosesan spam dan antivirus, ya, serta dengan perangkat lunak penyimpanan pesan, seperti Dovecot, IMAP, dan server POP. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa? Setelah Linux 8, MTA yang digunakan itu adalah Postfix. MTA default ya. Berarti sebelum 7 yang digunakan adalah Sendmail. Tapi sih sebetulnya kalau mau menggunakan MTA yang lain juga bisa, tapi opsi yang jauh lebih baik adalah menggunakan yang Postfix ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas terlihat seorang klien sedang hendak melakukan pengujian hasil konfigurasi ke sebuah server berdasarkan perintah yang digunakan oleh klien tersebut. Maka yang sedang dilakukan oleh klien yaitu menguji konfigurasi. Perintah yang diketikkannya adalah ini. sshmusa@192, ini IP addressnya ya. 168.100.1. Kira-kira ini gambar yang di atas itu apa nih? Ya, sedang melakukan apa nih si klien? Opsinya yang A adalah remote server, B Samba server, C FTP server, D DNS server, atau E DHCP server. Apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah remote server ya. Perintah melakukan remote server ya, contohnya adalah menggunakan SSH. Biasanya kalau remote server itu perintah awalnya menggunakan SSH ya, diawali dengan SSH. Contohnya di sini SSH Nurul at IP address 192.168.0.1. Jadi jawabannya adalah remote server ya untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini ya. DNS adalah suatu bentuk database yang terdistribusi di mana pengelolaan secara lokal terhadap suatu data akan segera diteruskan ke seluruh jaringan dengan menggunakan skema client server, di mana seorang sysadmin jika ingin mengkonfigurasi DNS server, salah satu software atau daemon yang digunakan adalah bin 9. Gambar di atas adalah salah satu file yang terdapat pada bin yang digunakan untuk DNS server. Fungsi dari potongan file di atas adalah kira-kira apa nih fungsi file yang di atas ya? Pilihannya yang A resolver, B forward, C reverse, D name server, atau E canonical name. Kita lihat apa jawaban yang betul. Jawaban yang betul adalah forward ya. Gambar di samping adalah potongan langkah-langkah ketika akan melakukan DNS forwarding. Adapun manfaat DNS forward itu ketika nama domain yang tidak dikenali atau ditemukan di lokal akan di-forward atau diteruskan ke DNS luar untuk dilanjutkan ke jaringan internet. Jadi jawabannya adalah B ya untuk gambar konfigurasi yang di atas ya. Kita lanjut ke nomor 4.
Nomor 4, perhatikan cara kerja DHCP server berikut ini. Yang nomor 1, DHCP over. Server menawarkan IP yang relevan kepada klien. DHCP list, server meminjamkan nomor IP kepada klien dengan durasi waktu tertentu. Nomor 3, DHCP selection. Klien akan memilih IP yang paling sesuai dan akan melakukan broadcast dengan mengirim pesan persetujuan untuk meminjam nomor IP kepada DHCP server. Yang nomor 4, DHCP ACK. Server mengkonfirmasi nomor IP dan informasi lainnya kepada klien dengan mengirim balasan dengan ACK acknowledgement. Yang 5, DHCP request. Klien akan menerima nomor IP kepada DHCP server dengan melakukan broadcast untuk mencari DHCP server. Yang nomor 6, DHCP scope. Server memberikan peminjaman nomor IP sesuai dengan yang ada pada pool. 4 tahapan utama DHCP server dalam memberikan nomor IP adalah A. 5134, B. 5124, C. 1234, D. 3456, E. 3264. Yang ditanyakan adalah urutan yang benar. Ya, apa jawabannya kira-kira? Urutan jawaban yang benar ketika DHCP memberikan nomor IP. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah 5134. Ya, IP list request. IP list request ada di nomor 5, yaitu DHCP request. Lalu yang berikutnya urutan yang benar adalah IP list offer. Ini dia nomor 1, DHCP offer. Server menawarkan IP yang relevan kepada klien. Jadi setelah DHCP request, lalu urutan yang benar adalah DHCP offer. Lalu list selection. Setelah list offer, list selection. Ya, nomor 3, klien akan memilih IP yang paling sesuai dan akan melakukan broadcast dengan mengirim pesan persetujuan untuk meminjam nomor IP pada DHCP server. Yang nomor 4 yaitu IP list acknowledge, ya. IP list knowledge itu server mengkonfirmasi nomor IP dan informasi lainnya kepada klien dengan mengirim balasan dengan ACK acknowledgement. Jadi jawaban yang benar adalah A. 5134, ya, itu urutan yang benar ketika DHCP server memberikan nomor IP atau alamat IP address kepada klien. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya adalah, database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model client server. Acid adalah seorang sysadmin. Acid hendak melakukan meremote database server menggunakan MySQL client, yaitu MySQL Workbench. Berikut adalah informasi yang harus Acid ketahui untuk melakukan remote database server. Yang harus diketahui oleh Acid adalah IP address MySQL server, port MySQL server, username MySQL server, password MySQL server, dan port default dari MySQL server adalah, jadi yang dipertanyakannya adalah, apa sih port default dari MySQL server? A. 3306 TCP, B. 3316 TCP, C. 3036 TCP, D. 3603 TCP, E. 3206. Ya, sebetulnya di gambarnya sudah terlihat nih di sini nih. Apa portnya? Yaitu 3306. Jadi jawabannya A. Jadi port default dari MySQL server adalah 3306 dengan menggunakan protokol TCP. 1433 itu untuk server database, sementara 1434 itu untuk memonitor server. Ya, memonitor server SQL server. Lalu 3306 itu adalah port akses server database MySQL. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 6. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal.
yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil, diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global, sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP phone dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasangi di sembarang Ethernet dan IP address. Tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX. Atau PBX kepanjangan dari Private Branch Exchange. Seperti pada gambar di bawah ini merupakan salah satu tahapan konfigurasi pada VoIP server. Ya, pada konfigurasi VoIP server salah satunya yaitu konteks. Fungsi dari konteks pada konfigurasi di atas adalah ini dia konteksnya nih. Ya, ekstensinya 200.100.35 tipenya friend atau teman. Konteksnya VoIP. Nah, yang dipertanyakan itu adalah apa sih fungsi dari konteks di atas? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah nama yang akan dikenali pada dial plan, ya. Jadi konteks itu biasanya berisi beberapa instruksi extension pada dial plan. Adapun kegunaannya, konteks ini bisa membedakan interaksi dari satu grup dengan grup yang lain. Jadi tidak hanya nama yang akan dikenali pada dial plan. Jadi ketika ada berbagai macam user, katakanlah ini ada konteks 2 user dengan menggunakan konteks VoIP. Itu artinya ketika user itu konteksnya sama, dia bisa berkomunikasi. Tapi ketika si admin memutuskan 2 tambahan user lain dengan menggunakan konteks yang berbeda, katakanlah VoIP 2, maka si user yang memiliki VoIP 2 itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan konteks VoIP 1. Ya, jadi bukan hanya nama yang akan dikenali, tapi juga dia bisa mengisolir para user yang ada pada konteks yang sama pada VoIP server. Ya. Tapi untuk yang satu ini pertanyaan yang di atas adalah jawabannya C, ya, nama yang akan dikenali pada dial plan. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Firewall merupakan suatu cara untuk memastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapa saja di internet. Pihak lain yang mengakses informasi pribadi atau mengubah situs web Anda akan diblokir oleh firewall. Seperti yang tergambar di bawah ini. Apa nih kira-kira? Adapun fungsi dari firewall pada VoIP digunakan untuk A. Mengontrol informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Atau B. Mengawasi informasi dari header yang disimpan pada paket data. Atau C. Menutup port-port tersebut kecuali beberapa port yang perlu tetap terbuka. Yang D. Mengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Atau E. Memblokir alamat IP dari komputer sumber. Sebetulnya pemanfaatan dari firewall itu umumnya ya, ini secara umum fungsi firewall ya begitu-begitu saja untuk melakukan keamanan. Tapi pada server VoIP yang paling utama itu adalah keluar masuknya paket data yang berupa suara, ya, karena hanya digunakan untuk komunikasi. Yang paling sederhana, jadi untuk pemanfaatan firewall pada VoIP apa nih kira-kira nih jawabannya? Kita lihat ya, jawabannya adalah C. Menutup port-port tersebut kecuali beberapa port yang perlu tetap terbuka. Sebetulnya fungsinya apapun ya, sebuah server memang tidak hanya VoIP, semua pemanfaatan server terutamanya memang harus ditutup port-port yang memang tidak digunakan. Fungsinya adalah untuk memperkuat sistem pertahanan dari server yang kita miliki. Itu adalah fungsi utama dari server, dari firewall ya. Kita lanjut ke nomor 8. Ekstensi dan dial plan server VoIP dianalogikan seperti PABX. Ekstensi adalah data client VoIP. Misalnya komputer ke-1 ekstensinya 001. Komputer kedua ekstensinya
002. Komputer ketiga ekstensinya 003 dan seterusnya. Lalu ada gambar di sini ya. Gambar di atas merupakan salah satu tahapan untuk A. Membuat SIP, B. Membuat dial plan, C. Membuat extension, D. Membuat dial plan, atau E. Membuat user. Sekarang kita lihat dulu gambar di atas ya, lihat yang sudah diberi tanda PBX configuration. Extension device-nya generic SIP device dengan menggunakan protokol SIP, lalu submit. Nah, apa sih yang tahapan di atas ini? Kita lihat ya. Jawabannya adalah C, membuat extension, karena di sini sebetulnya sudah bisa kita lihat ya, ada extension yang diberikan kotak merah. Itu artinya ini adalah proses pada saat membuat sebuah ekstensi pada server VoIP ya, atau server PBX juga sama saja ya. Kita lanjut ke nomor 9. OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh badan yang bernama ISO. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection atau disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. Gambar di atas merupakan proses yang terjadi ketika pengirim atau transmitter dan penerima receiver melakukan komunikasi. Alur pengiriman data pada sisi transmitter yaitu mulai dari aplikasi layer sampai dengan physical layer. Sedangkan ketika diterima oleh receiver, alurnya dibalik. Ya, pertama kali diterima oleh physical layer dan berjalan sampai dengan aplikasi layer. Pada prosesnya ada salah satu layer yang berkaitan dengan elektrikal atau koneksi antar peralatan, di mana data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Layer tersebut adalah A. Aplikasi, B. Network, C. Data link, physical, atau E. Session. Kata kuncinya dengan elektrikal koneksi antar peralatan. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah physical. Ya, karena kalau kita berbicara dengan elektrikal koneksi antar peralatan, itu ada hubungannya dengan fisik atau layer-layer yang dapat kita sentuh dan kita rasakan. Contoh physical layer di sini adalah kartu jaringan atau kabel UTP. Ya, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 10. SIP atau Session Initiation Protocol adalah suatu signaling protokol pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antara user yang meliputi suara, video, teks, dan lain-lain. Pada pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui tahap pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dengan pihak yang dipanggil adalah tahapan A. User capability, B. User location, C. User availability, D. User session, atau E. Session setup. Apa jawabannya? Jawabannya adalah E. Pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, user location, menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Lalu yang berikutnya adalah user availability, menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Apakah yang dipanggil enggan atau tidak, karena kita bisa men-setting softphone itu dia sedang sibuk atau sedang tidak bisa dihubungi, itu bisa ya, maka si pihak pemanggil tidak akan bisa menghubungi yang dipanggil. Lalu akan melakukan yang nomor 3, user capability, menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Lalu ada yang nomor 4, session setup, ringing, pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Yang nomor 5, session management, transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Ya, jadi pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan menggunakan SIP itu ada 5 tahapan. Ya, pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dengan pihak yang dipanggil adalah tahapan
Ada yang di nomor 4 yaitu session setup. Jadi jawabannya adalah E ya. Sekian untuk pembahasan soal kita pada kali ini. Nanti akan ada pembahasan soal-soal yang berikutnya karena soalnya banyak ya. Nanti kita akan bagi ke dalam beberapa part video. Jadi untuk kali ini saya cukupkan sampai sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.